kaitan dengan pemalsuan misalnya itu dokumen seperti itu, berarti yang ditangani ini adalah dokumen yang dipalsukan dulu. Jadi bukan dokumen asli. Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik? Gitu ya logikanya. Oh ya udah diakui sama negara, Kementerian Dalam Negeri, sama Dukcapil. Bayangannya kalau seluruh KTP nanti diperiksa ke lapor untuk mengetes keaslian, ini kan agak sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan. Baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta, maupun di KPU Pusat. Di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk sekali lagi untuk negara dan bangsa. Kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada, untuk pembanding. Dengan laporan teman-teman yang lain di Bareskrim itu jalannya tidak terlalu cepat. Tapi yang membingungkan kita tiba-tiba kok Bareskrim memeriksa saksi sekian dan sudah melakukan uji forensik. Ini Pak Ugro, kita minta tanggapannya nih. Iya, biasanya dalam suatu peristiwa yang diduga pidana, begitu dilaporkan, kemudian ditangani oleh penyidik, kemudian kalau kaitan dengan pemalsuan misalnya itu dokumen seperti itu, berarti yang ditangani ini adalah dokumen yang dipalsukan dulu. Jadi bukan dokumen asli. Kalau saya punya KTP asli, buat apa saya periksa ke forensik? Gitu ya logikanya. Oh ya udah diakui sama negara, Kementerian Dalam Negeri, sama Dukcapil. Bayangannya kalau seluruh KTP nanti diperiksa ke lapor untuk mengetes keaslian, ini kan agak terlalu lebar, terlalu luas. Seperti bahasanya sekarang lebay ya. Ya, jadi kalau misalnya itu laporan yang di TPUA ya, di Bareskrim ya, kemudian ada pihak keluarga menyerahkan dokumen-dokumen itu, nah ini dokumen mau diapakan? Disita. Ya kan? Kalau disita dari yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan, dalam rangka apa? Kalau diserahkan, dalam rangka apa? Apakah diserahkan dalam rangka pemeriksaan laboratorium forensik di situ? Ini belum saatnya laboratorium forensik bermain di situ menurut saya. Jadi kalau saya menurut kejadian kaitan dengan dugaan ijazah palsu tadi, pasal 263 ayat 1 masih sulit dibuktikan membuat palsu. Tapi kalau ayat 2 sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan. Baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta, maupun di KPU Pusat. Nah, di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk sekali lagi untuk negara dan bangsa, disita dari 3 titik tadi, KPUD, Solo, Jakarta, dan Pusat. Nah, kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada, untuk pembanding. Atau dicari keaslian dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Nah, ini kan bisa dijadikan pembanding misalnya gini, disita dari resmi ya, dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85, ijazahnya modelnya seperti apa. Bila perlu seluruh satu angkatan yang masih hidup nih, bisa disita dari situ sebagai pembanding. Bisa dilakukan oleh Polri gitu? Seharusnya yang dipanggil sebagai saksi ini kawan-kawan satu angkatan dulu. Baru nanti dikembangkan kalau misalnya ikut mapala dan sebagainya, itu kan saksi yang mendukung saja nih. Memang kalau mau dibikin, jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Bukan begitu mekanismenya? Bukan, itu menurut saya kegunaannya untuk apa? Jadi polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Kemudian kalau kita biasa dulu daftar sekolah dan daftar pekerjaan kan dikopi, kemudian dibawa ke sekolah lagi, dicap, dilegalisir, kan bukan itu. Itu bukan tugas pokok Polri. Jadi laboratorium forensik berarti harus memeriksa
ada dokumen yang asli, ada dokumen yang diduga palsu, kemudian disandingkan, diperiksa oleh lapor dengan teknologi apa lah sekarang mungkin lebih maju di situ. Oke, jadi harusnya itu yang dilakukan Polri. Iya. Mekanisme itu. Iya. Berarti mekanisme yang dilakukan Bareskrim sekarang kurang tepat. Ya kalau sekarang masih mendengarkan, mengundang klarifikasi saksi-saksi, bagi saya ada perbedaan penyidikan ya. Iya. Penyidikan waktu saya terakhir masih aktif sampai 2014 itu, 1 Maret. Kalau ada suatu peristiwa yang dilaporkan oleh polisi yang datang ke TKP atau dilaporkan masyarakat, langsung dievaluasi, dianalisa. Apakah ini masuk kategori pidana atau 50% pidana, 50% bukan pidana, atau memang bukan pidana. Nah, kalau sudah dinyatakan itu pidana, masuk lagi nanti jadi masuk ke catatan buku B2 namanya dulu, dari B1 dulu B2. Nah, kalau sudah masuk B2 harus diawali dengan SPDP, surat perintah dimulai penyidikan. Itu sesuai KUHP. Nah, setelah diterbitkan SPDP, baru diterbitkan beberapa surat perintah. Surat perintah penyelidikan kalau misalnya itu butuh penyamaran dan sebagainya untuk mencari alat bukti, atau surat perintah penyitaan, surat perintah panggilan, gak ada. Undangan klarifikasi, saya tidak tahu apakah di KUHP yang baru nanti diatur atau di KUHP yang sekarang juga diatur. Karena ini semua berlaku. Di kepolisian juga diberlakukan undangan klarifikasi, di KPK juga, di Kejaksaan Agung juga. Ini ketiga-tiganya di KUHP ini undangan klarifikasi tidak diatur. Tidak dikenal ya? Ya. Jadi entah berlaku sejak 2015, 16, 17 saya tidak tahu ya di situ. Jadi kalau sudah dimulai dengan SPDP, nah di situ orang mulai dipanggil sebagai saksi. Jadi saya juga sebenarnya ingin meluruskan juga bahwa sekali lagi beda penyelidikan oleh reserse dan penyelidikan oleh intel. Kalau intel itu bangun tidur, dia melihat sesuatu yang aneh, dia bikin laporan penyelidikan atau mungkin laporan informasi. Tapi kalau reserse pasti ada orang yang datang melapor. Nah, penyelidikan itu harus ada dasarnya surat perintah penyidikan. SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, dan jaksa juga ditembusi. Nah, SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan itu harus diawali dengan laporan polisi. Seperti itu. Jadi, tanpa laporan polisi, tidak bisa polisi mengarang-arang sendiri seperti itu, kecuali masalah narkotika. Karena di situ ada kontrol delivery dan undercover buy di situ. Jadi ini saya ingin meluruskan supaya ke depan masyarakat juga tahu bahwa kalau undangan klarifikasi itu, ya mohon maaf, itu aturannya di KUHP tidak ada.